Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Di edisi kali ini saya akan coba sharing mengenai topik resesi dan recovery yang bisa diprediksi. Terima kasih Anda semua mengirimkan WA kepada saya. Sebagian bertanya apakah tahun 2021 hingga bulan Maret akhir ini kita sudah berada di areal mana sih? Apakah masih resesi, khawatir akan pandemi, apakah sudah mulai menuju recovery, atau recovery-nya bisa mulai benar-benar kapan? Ya, sekali lagi saya mungkin di awal ini mau mengucapkan terima kasih karena video-video yang dibuat di RF Channel ini ya karena saran dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Bila Anda ingin berkenalan dengan saya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Oh ya, nggak boleh pakai 0895 0708 0789. Topik kali ini adalah resesi dan recovery yang bisa diprediksi. Nah, saya mau cerita, sekitar tahun 2018 saya ingat banget saya pada waktu itu ditanya gitu ya sama di salah satu seminar umum, kuliah umum atau seminar umum, saya sampai hari ini nggak tahu bisa bedain ya. Ada seorang mahasiswa yang bertanya, Mas Ryan, kalau berdasarkan sudut pandang Mas Ryan, ada berita apa, buruk apa yang bisa terjadi sehingga membuat pasar modal kita, bursa efek kita bisa mengalami penurunan? Jujur saya jawab, saya tidak tahu. Ya dong, mana mungkin ada orang yang bisa tahu apa yang akan terjadi. Tapi pada saat itu isu perlambatan ekonomi global masih terus terjadi. Tapi saya bilang bahwa ada satu buku yang saya baca dan saya lupa judulnya. Dan menurut buku tersebut, saat ini, di 2018 ya, ini adalah waktu-waktu yang kurang tepat untuk kita lebih agresif dalam investasi. Saya katakan seperti itu. Meskipun di akhirnya saya tetap menggarisbawahi bahwa bukan artinya kita itu menghentikan investasi kita dalam keadaan apapun, tapi mungkin kita tidak harus lebih agresif dalam melakukan. Saya ulang sekali lagi, ini kata-kata yang sangat penting buat teman-teman semua. Saya yakin Anda yang pemula mengikuti video-video saya, mungkin ada yang muntah darah gitu ya. Karena kadang saya menggunakan bahasa yang sulit, saya mohon maaf sekali lagi. Padahal saya selalu berjanji ketika saya pertama kali bisa mengenal dunia keuangan investasi, saya janji untuk membahasakan dengan cara yang mudah. Namun ternyata saya gagal. Mungkin seiring dengan waktu saya jadi terbiasa menggunakan istilah yang sulit, saya mohon maaf. Jadi sekali lagi saya ulang, ini penting sekali. Di tahun 2018, semua orang tahu 2018 itu kenaikannya sangat bagus sekali. Investasi itu kelihatannya kagak ada jeleknya gitu ya. Ditanyakan di salah satu seminar umum, dia tanya kepada saya, Mas Ryan, kalau memang pada saat ini lagi bagus kayak gini, emangnya ada berita apa yang mungkin bisa terjadi dan menyebabkan pasar mengalami penurunan? Ya kalau waktu tahun 2018, gimana kita bisa tahu akan ada pandemi di 2020? Kita tidak akan ada yang tahu, betul nggak? Tapi saya bilang begini, bahwa dengan kondisi yang terjadi tahun 2018 pada saat itu, bukan artinya kita harus lebih agresif karena ada dasarnya, saya bilang. Tapi sayangnya saya lupa judul buku yang saya baca. Tapi hari ini saya mau cerita mengenai isi buku ini. Tapi saya bilang bahwa ketika Anda dalam kondisi tahun 2018 yang sedang naik, artinya bukan Anda tambah agresif, Anda tetap investasi, tapi tolong jangan terlalu agresif berpikir bahwa pasar bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau naik karena investasi Anda sudah lakukan, Anda terima kasih. Tapi kalau Anda turun, Anda punya sesuatu untuk ditembakkan dalam keadaan pasar yang mengalami penurunan. Meskipun alasan pada saat itu tidak ada bisa saya kemukakan, karena tidak ada satupun data yang mengatakan bahwa kita bisa turun. Dan mungkin kalau Anda mengikuti perang dagang Donald Trump dengan jurus sentriknya, ditambah juga pada saat itu terjadi perlambatan ekonomi global, mungkin itu trigger. Saya berpikir itu triggernya dari sana. Ternyata bukan. Oke? Nah, resesi dan recovery yang bisa diprediksi pada hari ini yang ingin saya sharing dari salah satu buku yang akhirnya catatannya ketemu. Judulnya Tomorrow's Gold, Asia's Age of Discovery dari Mark Faber. Dia secara gamblang dalam bukunya menyatakan bahwa kita ini harus belajar dari sejarah. Kenapa? Karena ekonomi dunia itu pusatnya pindah-pindah. Dari berabad yang lalu ada Babylon, Mesopotamia. Kita semua tahu itu, ya. Semua yang belajar sejarah gitu ya. Mesopotamia, Babylon ya kan, dan Amerika, lalu geser ke Cina. Ya, mau tidak mau Anda harus menerima fakta itu. Itu adalah pergeseran yang namanya economic cycle. Dan ada selalu perubahan. Tidak ada sesuatu yang
pasti. Yang ada ya perubahan itu sendiri yang pasti. Nah, dari Tomorrow's Gold yang ditulis oleh Mark Faber, dia mengatakan bahwa ada namanya trend cycle yang disebut dengan trend cycle paling bawah, level paling bawah, bottom. Yang pada saat itu mungkin semua orang tidak melihat adanya masa depan. Contoh, Indonesia tahun 1998. Ini saya ingat banget, gambar ini ada di daerah sebelah kanan kalau Anda aware. Ini ada di daerah Pinangsia, di daerah Glodok. Ini daerah kota, perkotaan di daerah Jakarta Pusat. Ini adalah tempat saya tiap hari Sabtu pergi sama oma saya. Oma saya suka sekali untuk belanja di kota. Saya menemani oma saya dan opa saya untuk belanja mingguan di sana karena untuk kebutuhan. Opa saya suka sekali untuk ke sana. Kita makan nasi campur di belakang di toko 3. Itu adalah kenangan-kenangan yang saya juga kangenin sehari ini gitu ya. Itu terjadi huru-hara, kerusuhan, penarikan dana besar-besaran. Orang tidak ada yang berani invest pada saat itu. Itu adalah bottom term. Ketika orang kagak ada yang mau, itu adalah sebenarnya bottom term. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini, kalau Anda adalah orang yang napasnya panjang, maka Anda sebenarnya ini titik di mana orang itu jual itu asal laku. Ini adalah investasi yang paling bernilai. Ketika ada huru-hara ya, ini hari ini lagi ada huru-hara ya, yang hari ini lagi rame di daerah Asia. Nah, itu adalah sesuatu yang membuat harga jadi tidak masuk akal, dijual dengan sangat panik. Ini adalah investment yang bisa Anda masuk dalam sudut pandang makronya, ini adalah timing. Tapi ingat, ini tidak tahu kapan baliknya. Kita tidak tahu kapan selesainya. Syukur pendek, tapi kalau menurut saya, segala sesuatu hari ini akan semakin pendek. Waktunya akan semakin pendek. Contohnya, vaksin. Kalau di zaman influenza dulu 20 tahun bos. Hari ini vaksin cepat sekali. 1 tahun sudah ada rilis, sudah mulai divaksin ya. Perkara masalah efektivitasnya udah bukan urusan Anda dan bukan urusan saya gitu ya. Tapi itu sudah ada. Jadi kita akan recovery akan selalu semakin cepat. Dan saya belajar dari buku Mark Faber ini. Saya baca catatan akhirnya ketemu. Saya bilang, saya tuh lupa saya mau sharing mengenai recovery dan resesi ini dari yang mana. Saya bilang, tapi kok catatannya nggak ketemu. Catatannya ketemu, saya senang sekali. Makanya saya bisa buat video ini gitu ya. Lalu yang kedua adalah trend cycle starting recovery. Ini adalah start recovery terjadi. Itu ketika hunian hotel, saya mengambil satu saja dari buku ini, adalah hunian hotel, okupansi rate-nya itu kurang dari 30%. Jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah dari tahun 2000 berapa ini, Februari 2020 ini drop sekali ya, dan ini ada di daerah 20% gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda mengatakan start recovery dalam kondisi yang huru-hara, dan belum tentu karena huru-hara, ada investasi ditarik besar-besaran, belum tentu bisa terjadi cycle itu. Karena cycle itu adalah cycle yang golden sekali yang tidak terjadi. Dalam bukunya, dalam usia hidup manusia 70 tahun ada 2 kali resesi, 1 kali depresi. Depresi saya mungkin mengalami 98 tapi saya tidak melakukan apapun. Resesi mungkin di 2008, 2021, 20 kah resesi? Yes, oke. Ya berarti saya sudah 2 gitu ya. 2 kali resesi, 1 kali depresi gitu ya. Tapi nggak parah-parah banget karena cepat juga recovery-nya. So, apa yang kita bisa lihat di sini, kita sekarang berada mungkin di daerah sini. Recovery-nya sudah di atas 30%. Jadi golden time kedua yang Anda mau lihat di tahun 2020-an itu mungkin around September mungkin. Itu mungkin bisa menjadi salah satu yang menjadi kita lihat sebagai start recovery. Oke? Start hunian hotel. Pak, kenapa dari start hunian hotel? Orang pergi ke hotel itu kemungkinan besar pastinya adalah ketika kebutuhan pokoknya tercukupi. Jadi kalau dia tidak, ataupun ketika dia pergi ke hotel karena tidak punya yang namanya pilihan, dia harus bekerja, dia akan datang. Berarti akan sangat selektif. Maka menurut logika dasar saya juga berjalan bahwa orang yang dengan keadaan mementingkan hal yang lain, dia menghilangkan leisure-nya dan hanya hal yang penting, maka secara otomatis ini adalah fase-fase yang orang menjadi sangat selective buying. Selective spending. Tapi tetap bagus karena sudah ada selektifnya. Kalau yang namanya panic selling kan semua orang nggak mau beli. Dia maunya jual. Karena apa? Karena dia tidak ada lagi hal yang rasional. Di bagian ini ada sisi rasional yang terjadi. Saya tetap perlu makan, saya tetap perlu kerja, so saya akan tetap pergi. Dengan pergi ke hotel, walaupun saya tidak yakin pandemi berakhir, tapi saya tetap akan menjaga protokol kesehatan, saya maka akan tetap pergi ke suatu tempat untuk bekerja. Sisi rasional dipakai. Ketika dalam keadaan panik, itu adalah irrational things yang terjadi. Jadi trend cycle sebelumnya itu adalah tidak ada otaknya.
Di sini sudah ada pakai otak. Oke? Selanjutnya, trend cycle bullish. Ketika okupansi rate hunian hotel mulai menjadi 50-70%, kalau dalam bukunya seingat saya 70%, mohon maaf bukunya saya sudah tidak ada lagi karena saya pas pindahan saya hilang, tapi saya memiliki catatannya. Nah, ini adalah room occupancy rate Indonesia di tahun bulan 2020-2021 ini drop sekali. Saya ambil dari dua sumber. Lalu di sini tahun 2018 Anda lihat bahwa di sini posisinya sempat peak di Juni 2018 dan dia turun kembali. Ini adalah suatu perlambatan yang sebenarnya itu ada tren bullishnya terjadi pada sebelum daripada 2018 ini. Kalau Anda mau mengikuti sudut pandang dari buku ini. Nah, selanjutnya adalah trend cycle jenuh. Nah, trend cycle jenuh itu adalah tingkat hunian hotel mencapai 100% dan dibangun dan investasi sangat banyak. Jadi ada dua contoh, kalau Anda geser di tahun 2014-an itu adalah tren jenuh dalam sudut pandang mungkin bisa disebut sebagai perekonomian. Maka ketika pada saat itu Bali begitu banyaknya sekali orang tiba-tiba bisa membuat kondotel ada yang murah, ada yang mahal, hotel yang tanahnya pun tidak jelas dari mana bisa dibangun dengan hak pakai hanya 10 tahun dan orang bisa berani beli. Itu adalah kondisi ketika jenuh terjadi. Mungkin pada bagian-bagian ketika ada cycle inilah cycle Anda sebenarnya lebih tepat untuk exit. Ataupun Anda menunggu sedikit sampai kapan, ya nggak tahu. Tapi ada itu udah, kalau ditanya sampai kapan itu udah ceritanya adalah intuisi yang bekerja. Udah bukan lagi analisa tapi intuisi. Jadi trend cycle jenuh ini adalah tingkat hunian hotel di atas 100%, dibangun dan investasi sangat banyak terjadi. Kalau saya ambil data ini saya akan bagi menjadi dua bagian. 2014 ketika tren kondotel, 2018 itu ada juga dalam kondisi hunian hotel itu sangat tinggi sekali. Dan ini yang perlu Anda perhatikan dengan baik. Nah, trend cycle disebut jenuh, udah jenuh banget. Nah, itu adalah di dalam buku ini yang mengatakan bahwa ketika dibangunnya airport baru. Jadi ketika airport baru ini sebenarnya udah jenuh banget. Kenapa? Karena sudah tidak bisa menampung suatu daerah karena mobilitas begitu tinggi. Dan ini terjadi contohnya adalah ketika Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 dibangun. Diresmikan di tahun 2016. Nah, ini adalah salah satu ciri sebenarnya market jenuh. Dan kalau Anda perhatikan sebenarnya Anda aware bahwa disinilah juga mulai terjadi yang namanya inline. Ketika kondisi tidak inline, jadi ketika pertumbuhan ekonomi terus turun, tapi pasar modal terus naik. Ini kan sebenarnya walaupun 2018 titik tertingginya, tapi tetap sudah ada suatu gambaran di sini. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai suatu patokan. Bagus sekali bukunya. Dan saya juga senang ketika saya bisa kembali merimain kepada diri saya, juga bisa sharingkan kembali untuk Anda. Anda tanya, kapan recovery-nya? Kalau berdasarkan data ini, maka kita bisa lihat sebenarnya kita sudah menuju recovery. Kenapa? Karena occupancy rate sudah mulai naik. Di atas 30%, menuju 50%. Hotel-hotel masih terus jor-joran dengan cara menjual lebih dulu. Boleh tinggal nanti 2022, boleh tinggal sampai dengan akhir 2021. Ini beli aja kamarnya, beli 4, bayar 1 dan lain sebagainya. Itu adalah metodologi agar orang kembali melakukan spending, dan itu adalah fase yang disebut dengan recovery. So, menurut saya pribadi resesinya sudah berakhir menurut saya, karena terlihat dari data. Kalau ditanya apakah ada resesi selanjutnya, jujur saya tidak tahu, tapi saya berpegang dengan sudut pandang ini dan pernah terjadi dan benar adanya tanpa perlu bertanya-tanya lagi. Karena kalau dulu 2018 saya nggak bisa jawab, tapi begitu hari ini terjadi ya mungkin ada baiknya kembali Anda untuk bisa mempertimbangkan analisa yang dari buku yang saya bawakan pada hari ini, dari Tomorrow's Gold oleh Mark Faber. Semoga ini apa yang kita sharingkan bermanfaat buat Anda, dan saya juga bisa informasikan dari tim saya setiap bulannya, baik dalam keadaan resesi, tidak resesi, corona, tidak corona, kami memiliki kelas yang sangat bagus untuk Anda ikuti, baik kelas analisa teknikal untuk saham, untuk Anda belajar trading, ataupun Anda mau belajar analisa fundamental, Anda bisa ikuti kelasnya juga. Anda bisa daftar di tim saya di 0852 888 26187. Dan satu lagi yang saya ingin informasikan, dengan bangga saya memiliki satu aplikasi, di mana aplikasi ini ada di MyRF. Anda bisa akses dengan cek pada kolom deskripsi. MyRF bisa Anda download melalui Android ataupun iOS, di mana seluruh video-video yang ada di RF Channel sudah saya indeks agar Anda gampang belajarnya. Ada artikel juga, dan saya masih memiliki buku yang saya giveaway untuk Anda. Bila Anda mendownload aplikasi ini, Anda bisa
order buku fisik untuk dikirim ke rumah dengan judul Other Stream of Income. Buku ini adalah buku ke-16 saya. Kalau Anda beli nilainya 64.800, Anda cukup bayar handling dan biaya kirimnya. Please jangan dibebankan ke saya juga dong, kan bukunya udah saya yang bayar 65.000. Toh tentunya kalau Anda handling dengan ongkos kirim, saya nggak tahu. Kalau ternyata Anda ngirimnya ke Papua, saya dari Jakarta, harga ongkos kirimnya sudah setara buku. Berarti saya sudah harus nombok 2 kali lipatnya. Jadi saya berikan bukunya, Anda hanya bayar ongkos kirimnya. Oke? Silakan Anda download sekarang juga, atau Anda mau ikut kelasnya dari tim saya di 085288261187, atau Anda mau add WhatsApp saya untuk bisa memberikan informasi, pertanyaan, dan masukan di 089507080789. Dari saya, semoga bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.